Pradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Di video kali ini saya mau buat pastel basah. Ini kemarin kalau nggak salah ada yang request ya, suruh buat pastel basah yang isinya kentang wortel. Dan selain itu saya juga mau men-sharing ya, kayak apa ya, cemilan, maksudnya untuk ada acara apa gitu ya. Dan pastel ini cocok banget disajikan pada saat ada acara-acara tersebut. Apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Simak video ini sampai habis ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada bahan untuk kulit dan juga bahan untuk isiannya. Untuk bahan kulitnya di sini ada 250 gram tepung terigu. Ini saya pakai segitiga biru. 50 gram mentega. 60 ml air putih. MSG secukupnya dan 1/4 sendok teh garam. Dan juga di sini ada 1 butir telur utuh. Untuk isiannya di sini saya pakai kentang dan wortel. Ini kentangnya ada 4 buah, itu sekitar 300 gram, dan wortelnya ini 3 buah sekitar 250 gram. Kentang aja ada freckles-nya ya, seperti ini bintik-bintiknya. Kemudian untuk bumbunya di sini ada 3 siung bawang putih dan bawang merah. Ini karena dia kecil jadi hitungnya 1 siung ya. Untuk perasanya di sini ada gula pasir, garam, lada putih, dan juga MSG. Ini disesuaikan ya rasanya nanti. Kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan. Kalau di daerah saya itu lada putih ini bilangnya sahang, nyebutnya sahang. Dan air sekitar 400 ml. Dan nanti saya juga akan menambahkan telur. Telur yang sudah direbus ini nanti akan dipotong-potong seperti ini ya. Pertama-tama saya mau memotong kentang dan wortelnya dulu ya. Ini potong dadu, jangan terlalu besar. Kalau misalkan mau ditambah daging ayam ataupun sapi juga disesuaikan selera ya. Untuk wortelnya juga sama ya potongnya. Oke, jadi ini sudah selesai saya potong semua. Setelah ini saya akan membuat isiannya ini ya. Oh iya, sebelum memasaknya saya mau menumbuk dulu bumbunya tadi. Baiklah, setelah ini saya akan menumis bumbunya dulu ya. Setelah itu akan saya masukkan wortel dan kentangnya. Dulu Sepradi, ini rumah saya itu dapurnya tuh full AC ya, jadi anginnya itu kemana-mana, jadi agak susah lama matangnya ya. Kayak gini nih tuh, AC alam ya.
Jadi anginnya kalau siang tuh uh, kenceng banget anginnya. Bumbunya ini langsung dimasukkan ya, supaya dia ngeresep ngeresep apa itu bahasa Indonesia, supaya merasuk bumbunya. Ditutup ya, supaya dia itu cepet matengnya, supaya cepat empuknya. Oke, jadi ini dia isinya sudah jadi ya, airnya tadi udah kering dan ini juga sudah empuk tuh, udah empuk banget. Ini akan saya dinginkan dulu ya. Setelah itu baru saya akan buat kulitnya. Selanjutnya saya akan membuat kulitnya. Campurkan semua bahan kulit jadi satu ya, kecuali airnya. Airnya itu nanti disesuaikan dengan tepung ya. Seperti biasa, saya sudah cuci tangan ya sebelumnya. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit ya. Oke, jadi ini adonannya sudah jadi ya, sudah kalis seperti ini. Ini akan saya diamkan dulu ya sekitar 30 menit atau sampai permukaannya ini halus ya. Setelah itu baru saya cetak. Untuk airnya ini disesuaikan sampai adonannya ini kalis seperti ini ya. Tuh. Seperti ini. Ini sudah cukup ya, seperti ini. Ini kan permukaannya kasar. Jadi ini didiamkan dulu ya. Baiklah, jadi ini dia tekstur permukaannya sudah halus ya. Akan langsung saya cetak. Oh iya, ini seperti biasa ya, saya mau gilas di sini sudah saya lapisi dengan plastik dan akan saya cutter. Ini ukurannya 6 cm ya diameternya. Seperti ini. Jadi ini sudah selesai ya. Ternyata kalau pakai plastik gini itu susah. Seperadik, ternyata ini cutternya itu agak kecil ya, ukuran 6 cm. Jadi saya pakai cutter yang ukurannya 6,5 cm ya. Jadi dia segini tuh. Nah ini pas kalau yang ini. Baiklah, ini caranya masih sama seperti pastel yang mini yang kemarin itu ya, cuman beda isinya saja. Tinggal dimasukkan ininya dan saya tambahkan telur dalam sini ya. Nah, tinggal di
tutup. Tuh. Dan kayaknya sih ini juga kurang besar ya cetakannya ini, cutternya. Dia tuh emang harusnya yang lebih besar dari ini deh kayaknya. Caranya masih sama ya, tarik dari ujung sini, set, set. Nah, menekannya agak kuat ya supaya dia nanti nggak lepas pada saat digoreng tuh. Jadi kan seperti ini, cantik ya tuh. Oke, lakukan sampai adonannya habis ya. Ini sudah selesai saya cetak, kue pastelnya dapat 29 buah ya, seperti ini. Dan masih ada sisa isinya. Ini nanti besok saya mau buat risol. Dan juga telurnya juga masih ada sisa satu, cuman kepake satu doang tadi. Setelah ini saya akan menggoreng ya. Saya akan panaskan minyaknya terlebih dahulu. Baiklah, ini saya akan memanaskan minyaknya dulu ya. Ini sudah panas ya minyaknya, akan langsung saya goreng. Jadi ini harus diaduk terus ya supaya dia matangnya merata dan nggak gosong. Baiklah, ini pastel basahnya dia sudah jadi ya. Satu resep ini dapatnya 29 buah. Jadi dia seperti ini ya. Saya akan coba satu ya. Wow. Tuh lihat ya, isinya mantul, padat ya, seperti ini. Telurnya, tuh telurnya, luarnya ini crunchy dan dalamnya itu rasanya pas banget, kentang wortelnya tuh mantul. Buat sepradi yang mengadakan acara atau ingin arisan atau sedekah atau sejenisnya itu bisa, ini cocok banget disajikan pada saat ada acara-acara. Membuatnya juga nggak begitu susah dan bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Jadi ini recommended banget kalau misalkan ada acara-acara tertentu ya. Ini disajikan itu mudah dan gampang banget buatnya. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.